Selain TKK membagikan kisah atau cerita horor, misteri maupun mistis buat teman-teman semua, TKK juga berusaha untuk memberikan sebuah edukasi buat teman-teman dalam menghadapi fenomena-fenomena tentang hal-hal yang berbau misteri maupun mistis. Berikut teman-teman, sebagaimana yang TKK kutip dari kalam.sindonews.com. TKK akan membagi sebuah artikel yang menarik yang ditulis oleh Miftah H. Yusufpati tentang hati-hati, jin juga punya syahwat dan jatuh cinta dengan manusia. Berikut artikelnya. Teman-teman, interaksi antara manusia dan jin bisa dalam bentuk penganggungan manusia kepada jin, dan jin merasa bangga dengan tindakan mereka. Bisa juga terjadi karena dorongan nafsu syahwat. Sampai pada puncaknya, jin akan merasuk ke tubuh orang yang disukai. Buku Ensiklopedi Ruqyah karya Iding Sanus menyebut jin terkadang mempunyai syahwat terhadap manusia, hingga kemudian jin itu akan jatuh cinta kepada seseorang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa juga mengatakan, jin merasuk ke dalam tubuh manusia, terkadang karena syahwat, hawa nafsu, atau jatuh cinta. Sebagaimana yang terjadi antara manusia dengan manusia, atau dengan sesama manusia. Intinya teman-teman, manusia sangat mungkin dicintai oleh jin, makhluk yang tidak kelihatan, karena mereka melihat manusia, sementara normalnya manusia tidak dapat melihat jin. Menurut Iding, orang yang dicintai bangsa jin lelaki atau perempuan biasanya amat sulit mendapatkan jodoh, karena selalu dihalangi oleh jin tersebut teman-teman. Setiap ia memasuki hubungan yang serius dengan seseorang dan merencanakan pernikahan, maka selalu akan putus dengan sebab yang tidak jelas. Menurutnya teman-teman, jika wanita biasanya sering mimpi didatangi lelaki dalam mimpi dan sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan orang tersebut yang di dalam mimpi itu teman-teman, maka itu tandanya ia sedang diganggu oleh sosok jin. Demikian pula yang lelaki akan mengalami hal yang sama, sering didatangi wanita di dalam mimpinya. Lalu teman-teman, bagaimana cara penanggulangan daripada hal tersebut? Iding Sanus mengingatkan Rasulullah SAW mengajarkan kita selalu membaca doa perlindungan ketika memasuki kamar mandi, karena jin sering berada di kamar mandi hingga bisa melihat aurat manusia yang membangkitkan syahwat mereka. Dari Zaid bin Arqam dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya tempat buang hajat itu dihadiri oleh setan-setan. Maka apabila salah seorang dari kalian mendatangi WC, hendaklah dia mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dari setan jantan dan setan betina. Di samping itu teman-teman, yang paling harus diwaspadai bagi orang yang dicintai jin adalah jangan sampai dia kerasukan jin. Jika sampai pada kondisi ini teman-teman, akan sulit untuk disembuhkan. Laman konsultasi syariah memberi resep yang bisa dilakukan bagi orang yang dicintai oleh jin. Pertama teman-teman, dia harus menolak dan memasang
permusuhan dengan jin. Ada sebagian orang yang merasa bangga ketika dia dicintai oleh jin. Bahkan dia anggap itu sebagai bagian dari kelebihannya. Dia bangga ketika memiliki pacar dari golongan jin. Jika ini terjadi, teman-teman, akan susah untuk disembuhkan. Sementara dia yang bersangkutan menikmatinya, teman-teman. Ketika menolak, maka dia di posisi dizolimi jin, sehingga yang menanggung semua dosa itu adalah si jin tersebut. Ibnu Taimiyah mengatakan, jika mereka masuk ke tubuh manusia dengan sebab syahwat, hawa nafsu, dan jatuh cinta, maka ini termasuk tindakan keji yang Allah haramkan. Sebagaimana itu juga diharamkan antar manusia, meskipun keduanya saling suka, sehingga dosanya lebih berat jika itu dipaksa. Dia salah karena melakukan perbuatan keji dan kezoliman. Jin juga mendapatkan aturan ini, dan mereka tahu bahwa itu kekejian yang haram. Kedua, teman-teman, korban harus merutinkan amalan dan zikir yang mendekatkan dirinya kepada Allah, seperti zikir pagi dan petang, perlindungan yang Allah ajarkan agar dijauhkan dari gangguan makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang ketiga, teman-teman, hindari tidur dalam kondisi tidak berbusana. Pastikan ketika tidur, aurat antara pusar sampai lutut tetap tertutup. Dan jika Anda harus membuka aurat, pastikan sebelumnya Anda membaca basmalah. Yang keempat, teman-teman, jangan lupa zikir sebelum tidur. Ini modal perlindungan sebelum tidur untuk mendapatkan penjagaan Allah dari setan. Selama kita dalam kondisi paling lemah, yaitu ketika tidur, maka dengan mudah jin atau setan akan mengganggu kita, sampai kemudian dia akan merasuki kita lebih lama dan lebih dalam. Yang kelima, teman-teman, berusaha menghindari semua perbuatan maksiat. Ini termasuk bagian terpenting dalam menghindarkan diri dari semua gangguan jin. Karena orang yang sering lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman, rajin bermaksiat, akan lebih mudah didekati oleh setan. Keenam, teman-teman, pelajarilah ilmu agama dan akidah yang benar. Setan lebih takut kepada orang yang berilmu daripada orang yang tidak paham ilmu agama, terutama orang yang berilmu, yang disiplin, kemudian mengajak masyarakat kembali kepada kebenaran. Demikian, teman-teman, sebuah langkah solutif untuk menghindarkan dari segala bentuk gangguan daripada jin dan syaitan, sehingga kita dapat terhindarkan dari semua kondisi yang dapat membahayakan diri kita. Sekali lagi, sesungguhnya jin hampir mirip dengan peradaban kita manusia. Mereka pun memiliki nafsu, memiliki syahwat, dan mereka dapat jatuh cinta kepada kita manusia. Demikian, teman-teman, sebuah artikel yang Tikaka kutip dari kalam.sindonews.com yang dapat Tikaka bagi buat teman-teman semua. Semoga ini dapat menambah khasanah pengetahuan buat teman-teman dalam menghadapi berbagai fenomena-fenomena misteri, mistis, dan lain sebagainya. Terima kasih buat teman-teman yang sudi mendukung buat pengembangan channel ini. Terima kasih yang sedalam-dalamnya buat teman-teman semua.
Dan jika teman-teman suka dengan video ini, mohon untuk men-like. Tika akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.